Sumpah, kakak nggak tahu. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud berarti kakak coba ya, kakak coba beneran, kakak nggak ngerti. Ternyata jawabannya adalah B. Oh my god. Jadi kakak udah salah satu, otomatis kakak harus push up 10 kali ya. Nanti kakak di akhir video kakak akan push up. Kakak udah salah satu. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di sini sesuai dengan pernah yang kakak sampaikan ya, kakak ingin membuat konten tentang bahas-bahas soal. Dan di sini mungkin ini konten pertama yang kakak buat untuk membahas soal SKD. Dan di sini kakak akan membedah soal SKD itu terdiri dari 3 ya, seperti yang kalian tahu. Yang pertama adalah ada TWK, kemudian ada TIU, serta yang terakhir adalah ada TKP. Dan pada konten pertama ini kita akan berurutan aja ya, kita bahas tentang TWK lebih dulu. Dan kakak di sini sudah menyiapkan dan akan kita recorder. Jadi kakak di sini posisi nggak belajar sama sekali ya, kakak sama sekali nggak belajar, dan kita jawab bareng-bareng aja. Dan langsung live kita lihat pembahasannya. Dan kita live ya, live kita bahas pembahasannya secara langsung. Baik, kita mulai dari soal pertama. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud dapat pula berarti A. Realitas sosial, B. Cita-cita kebangsaan, C. Jembatan emas, D. Merdeka, E. Berdaulat. Sumpah, kakak nggak tahu. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud berarti kakak coba ya, kakak coba beneran, kakak nggak ngerti. Ternyata jawabannya adalah B. Oh my god. Jadi kakak udah salah satu, otomatis kakak harus push up 10 kali ya. Nanti kakak di akhir video kakak akan push up. Kakak udah salah satu. Jadi jawabannya ketunggal ikaan itu berarti sebuah cita-cita kebangsaan. Setahu kakak ya, tunggal itu kan satu. Ketunggal ikaan. Ya, oke lah. Next, nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian di Amerika Serikat dilaksanakan setiap A2, B3, C4, D5, E6. Kakak suka milih C beneran. Kalau misalnya kakak nggak tahu, kakak suka milih C. Oke, kita lihat.
Jawabannya E. Astaga. Jadi pembahasannya adalah setiap 4 tahun warga Amerika memilih seorang presiden dan wakilnya, sedangkan setiap 2 tahun warga Amerika memilih ke 435 anggota DPR AS dan kira-kira sepertiga dari 100 anggota Senat Amerika Serikat. Masa bakti setiap senator adalah 6 tahun. Wow. Kalau di Indonesia kan 5 ya, 5 tahun ya. Kalau di Indonesia. Oke, menarik. Next, kita jawab soal nomor 3. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial, B. Presiden, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Sumpah, ini soal kakak paling gak suka TWK ya jujur. Tapi yang mau gak mau kita jawab D. Mahkamah Agung. Sekali-sekali benar kayak gitu loh. Jawabannya Mahkamah Konstitusi. Iya ya. Mahkamah Agung itu kan masalah hukum ya. Sorry. Jawabannya berarti kakak udah ngutang berapa ya? 30 push up. Jadi kita lihat pembahasannya. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, maka sengketa hasil pemilu kada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang berbunyi, penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada berarti kakak belum update ya. Dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilu kada juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang 48 tahun 2009 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Wow. Udah 3 soal dan salah semua. Kakak push up 30 ya. Next. Nomor 4. Di negara Prancis, Senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administrasi dengan masa jabatan. Kenapa harus bahas Prancis? Kakak jujur nggak tahu. Kita jawab aja. C. Kakak jawab C. Oke, 4 kali 10, 40. Kakak ngutang 40 push up. Di negara Prancis, Senat merupakan perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administrasi dengan masa jabatan. Jadi, jawabannya adalah 9 tahun. Wow, 9 tahun. Jadi kita lihat pembahasannya. Hingga September 2004, Senat Prancis terdiri atas 321 senator yang terpilih untuk masa jabatan 9 tahun. Setelah masa ini, masa jabatannya dikurangi menjadi 6 tahun. Sementara jumlah senatornya akan ditambahkan menjadi 346 pada 2010 untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam demografi Prancis. Saat ini, para senator Prancis dipilih sepertiganya setiap 3 tahun. Namun, hal ini juga akan diubah menjadi setengah setiap 3 tahun. Jawabannya adalah E. Next, berarti kakak udah ngutang berapa push up ya? Jadi kalau kakak satu salah, otomatis sesuai dengan poin ya, karena kan poin benar itu 5. Kalau kakak salah berarti ini 5. Otomatis udah soal 4, kakak salah 5, 4 kali 5, 20. Kakak push up 20 berarti ya. Tadi salah perhitungannya kok 10 sih. Berarti kakak ngutang push up 20. Ini TWK ya wajar sih, kakak nggak terlalu ngerti TWK. Kalau TIU oke lah. Kita bahas nanti TIU. Kita balas dendam di TIU. Oke. Next. Nomor 5. Suatu sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol atau check and balance disebut sistem pemerintahan. Nah ini, kalau ini sampai kalian salah, wah
D apa E ya? A. Monarki, B. Aristokrasi, C. Referendum, D. Parlementer, E. Presidensial. Kakak sih jawabnya E ya. Wow, akhirnya dari 5 soal baru benar 1. Kita bahas. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemennya masing-masing, dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Negara yang terkenal penganut sistem ini adalah Amerika Serikat, yaitu yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif, yang terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan atau checks and balance ya namanya. Oke, baru benar 1. Next, nomor 6. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah: A. Korban sebagai penggugat, B. Tersangka sebagai tergugat, C. Mengatur masalah keluarga, D. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban, E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana ya. E. Iyalah, E. Kita lihat. Wow. Benar kan? Baik, pembahasan ciri-ciri hukum pidana antara lain: yang pertama, mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara; yang kedua, mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan; yang ketiga, meski tanpa pengaduan korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan; yang keempat, pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib dan menjadi saksi; yang terakhir adalah penggugat adalah penuntut umum. So, jawabannya adalah E. Ya, jadi benar dari 6 soal baru benar 2. Oke, next. Nomor 7. Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan, pertimbangan, serta pengesahan anggota BPK, yaitu: A. Presiden Wakil Presiden DPR, B. MPR DPD Presiden, C. MA MK Presiden, D. DPR DPD MPR, E. DPR DPD Presiden. BPK. Kakak pilih C. Kita lihat pembahasannya. My God, salah lagi bro. Jadi pembahasannya adalah BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan dilantik oleh Presiden. Wow. Baik, next. Nomor 8. Lembaga negara yang membawahi badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN adalah: A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. DPR, E. MPR. Kakak jawab A ya, Mahkamah Agung. Karena tadi udah salah, kakak jawab A. So ya kakak sekarang jawab A. Wow. Baik, kita bahas. Tingkat peradilan tertinggi yang dapat membawahi peradilan umum maupun peradilan khusus adalah Mahkamah Agung. Wow, namanya aja agung ya. Jadi itu merupakan tingkat peradilan tertinggi. Oke, next. Itu masih gampang ya. Nomor 9. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan merupakan: A. Referendum obligatoir, B. Referendum fakultatif, C. Referendum konsultatif, D. Referendum terpusat, E. Referendum kerakyatan. Ya elah, ada rakyatnya. Kita lihat. Anjay.
Sumpah ini kakak nggak ngerti banget TWK. Baik, kita bahas. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang dasar negara. Misalnya referendum mengadakan perubahan undang-undang, jadi suatu undang-undang berlaku bila sudah mendapatkan persetujuan dari rakyat. So, jawabannya adalah A. Oke. Next, kita lanjut nomor 10. Ya, kenapa buka pembahasan? Tolong. Baik, anggap aja kakak nggak tahu ya. Ya udahlah, jawabannya A. Kita baca aja. Karena kakak udah lihat tadi, berarti kakak sudah tahu berapa ya? Dari 9 soal, kakak cuma benar berapa ya? Nah, sampai lupa. 30 ya? Kakak udah salah 6 ya? Betul, salah 6. Oke, next. Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. B. Budaya salah satu daerah musnah. C. Saling mengenal suku-suku bangsa. D. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah. E. Perkawinan antar suku dan antar daerah. Jadi jawabannya adalah A ya. Tadi kakak udah buka duluan, mohon maaf. So, keuntungan utama yang dapat diperoleh dari pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah mempercepat proses integrasi atau pemersatuan bangsa Indonesia karena adanya ikatan emosional yang terbangun dari suku-suku tersebut. Jadi lagi ada berapa soal? Ada lagi 10 soal lagi ya. Oke, next. Nomor 11. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Mungkin ya, maybe. Kakak nggak tahu benar. B. Anggota DPR dan konstituante. Kakak ada salah 7. Kita bahas ya. Sesuai dengan tujuan pemilu 1955, ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Kemudian, tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Oke, next. Udah salah 7, berarti 35 push up. Nomor 12. Candi Prambanan yang bercorak Hindu dibangun pada masa dinasti. Nah, kalau ini kalian nggak tahu, wow. A. Shailendra, B. Sanjaya, C. Nalanda, D. Kenarok, E. Toh Jaya. Dan finally kakak nggak tahu, so kakak jawab A. Ternyata B. Udah salah 8 ya. Baik, kita bahas. Raka satu Pikatan dalam kekuasaan Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan dinasti Shailendra. Oh, Shailendra itu dampingannya, berada di bawah dinasti Sanjaya. Ia bangun candi Prambanan yang bercorak Hindu. Oke, jawabannya B ya. Kemudian next, nomor 13. Kerajaan yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo adalah, tolong, nggak ngerti ini. A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Denmark, C. Kerajaan Mataram, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Kutai. Kakak jawab Denmark aja ya, B. Kalau kalian fresh graduated ya otomatis ngerti ya. Kalau kakak mah, wah, benar. Wih. Jawabannya adalah B. Kerajaan Denmark merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang merupakan kerajaan yang menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Benar. Oke, next. Nomor 14. Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadesi karena A. Barang-barang buatan India mutunya baik dan harganya lebih murah. B. Produk Inggris harganya mahal. C. Produk India cukup banyak dan daya belinya memadai. D. India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. E. Inggris tidak mampu memenuhi kebutuhan India. Kakak jawab C ya. D. Kakak udah nebak D padahal, tapi karena C itu berbeda sendiri. Aduh, nggak ngerti ya. Baik, kita bahas. Pada masa Mahatma Gandhi, swadesi didefinisikan sebagai panggilan bagi konsumen untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari mendukung industri mereka yang menghasilkan kemiskinan dan berbahaya bagi para pekerja dan manusia serta makhluk-makhluk lain.
Mahatma Gandhi menganjurkan agar rakyat India melaksanakan swadesi karena India mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Oke, next, udah salah berapa? 9. Ini lagi. Dr. Sun Yat-sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai A. Yoshinobu, B. The Propaganda Movement, C. AFC, D. Inkatha, E. No Mintang. Cuma kayaknya E ya, yang bahasa Cina. Nah, benar. Dr. Sun Yat-sen selain dikenal sebagai tokoh nasionalis Cina juga dikenal sebagai pemimpin partai No Mintang. Wow, kebetulan ya. Jadi pakai logika kalau nggak tahu ya. Oke, next. Nomor 16. Berikut ini adalah tujuan Indonesia mengikuti AFTA, yaitu A. Mengadakan perjanjian ekstradisi terhadap seluruh anggota ASEAN, B. Saling menanamkan investasi di wilayah negara ASEAN, C. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia, D. Menghapuskan semua biaya administrasi ekspor dan impor negara ASEAN, C. Membentuk badan keuangan untuk wilayah ASEAN. Menurut kakak C ya. Kita lihat. Wih, benar. Wow, kita baca. ASEAN Free Trade Area atau AFTA itu adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Tujuannya adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bid and halangan fee dalam ASEAN. Kemudian B. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN. So, jawabannya adalah C. Oke, next, nomor 17. Para pemilik tiket dipersilakan untuk segera menempati kursi masing-masing karena film akan segera dimulai. Jenis kalimat di atas adalah kalimat ajakan, B. Kalimat anjuran, C. Kalimat permohonan, D. Kalimat harapan, E. Kalimat penjelas. Kata dasarnya yang kita patut curigai adalah dipersilahkan. Otomatis ini adalah kalimat anjuran. B. Wih. Kalimat pada soal menganjurkan para pemilik tiket untuk segera menempati kursi masing-masing sehingga termasuk sebagai kalimat anjuran. Emang Dewa nih, aduh, masih stay pada salah 9 ya. Oke, next, nomor 18. Kalimat di bawah ini yang memiliki makna denotasi kecuali jujur kakak nggak tahu denotasi ya. A. Kiper itu berhasil menangkap bola yang datang sangat kencang dengan sempurna. B. Tanpa sebab jelas tiba-tiba Amir melempar buku ke arah belakang. C. Ucapan tetangga tersebut telah merobek hati Pak Tarja. D. Pak Herman memburu sapinya yang lepas dari kandang. E. Ia sedang mengerjakan PR saat ibunya pulang. Yang berbeda sendiri yang B ya kakak, jadi kakak milih yang B. Apakah benar? C. Wow. Oh ya, ucapan tetangga tersebut, aduh tolong, itu juga yang paling beda. Sorry. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dari sebuah kalimat. Pada kalimat pilihan C terdapat kata merobek. Merobek yang bukan merupakan makna sebenarnya. Memiliki makna konotasi yang berarti menyakiti. Jadi jawabannya adalah C. Oke, salah 10. Wow. Nggak boleh salah lagi. Penggunaan kata depan di yang tepat penulisannya terdapat pada kalimat burung paharso yang lepas berhasil ditangkap oleh Kang Parto. Ini benar, Pak. Acara pentas musik di balai desa berlangsung meriah. Ketika saudaranya datang, ia sedang mandi di sungai. Ayam jago Pak Janu dibeli dengan harga murah sekali. Rumah itu telah lama dijual oleh pemiliknya. Jadi jawabannya adalah antara A sama B. A. I think so A. B. Salah 11. Kita bahas penulisan di sebagai kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti kata benda. Oke, final soal nomor 20.
3 hari yang lalu, penjahit itu menyampaikan bahwa bajunya sudah selesai. Anak kalimat pada kalimat di atas yang berfungsi sebagai... Tolong, anak kalimat yang mana? 3 hari yang lalu, penjahit itu menyampaikan bahwa bajunya sudah selesai. Anak kalimat pada kalimat di atas berfungsi sebagai... udahlah, C aja lah. Oke, kita lihat pembahasan. C. Salah 11 ya. My God. Jadi pembahasannya, anak kalimat bahwa bajunya sudah selesai menjadi objek dari kata menyampaikan. So jawabannya adalah C, adalah objek. Ya, jadi itu konten pada hari ini membahas soal TWK. Sangat melelahkan ya kalau bahas konten itu, bisa aja nyampe 30 menit ke atas, karena yang namanya bahas konten yang memang panjang lebar ya, apalagi kita bahas langsung secara live. Tapi gak apa-apa, semoga bermanfaat pokoknya. Dan sekarang kakak harus membayar tuntutan, dimana kakak secara live salah 11 dari 20 soal. Wow. So 11 kali 5 adalah 55, jadi kakak akan melakukan push up sebanyak 55 kali. Nah, kita lihat. So, sesuai dengan janji, apabila kakak salah, kakak akan melakukan push up sebanyak 11 kali 5, 55 kali. 10 aja dulu ya, 10 bertahap, dan terakhir 15. Oke, kita mulai. Tolong kakak push up yang paling gampang aja ya, karena ini aja udah capek, baru 10 udah capek. Oke, next. Sumpah, baru 20. Oke, next. Kapan lagi kan melihat alumni live push up? Oh my god. 30. Next. Empat puluh. Oke, last. Lima belas. Lunas 45. Ya. Baik, mungkin sekian dulu. Dan ini cukup melelahkan ya. Oh my god. Baik, jadi itu tentang konten bahas-bahas soal, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian suka, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian udah komen, nih kakak juga seneng nih. Silahkan kalian komen di bawah. Kalau misalnya banyak yang komen untuk lanjut, kita akan bahas soal lagi di next video. Oke? Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, share, like, serta komen. And see you next time. Peace. Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan
Untuk mengenai testimoninya kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000.